Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Saskia dari kelompok 8. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok kami. Pemodelan berbasis perilaku. Model perilaku menggambarkan bagaimana perangkat lunak akan berperilaku dalam menghadapi event-event yang datang dari arah luar, atau bagaimana perangkat lunak akan berperilaku terhadap rangsangan-rangsangan yang muncul dari arah luar. Berikut langkah-langkah untuk membuat model ini. A. Melakukan evaluasi terhadap semua use case untuk secara penuh memahami urutan-urutan interaksi yang terjadi di dalam sistem perangkat lunak. B. Mengidentifikasi event-event yang mengendalikan urutan interaksi-interaksi dan memahami bagaimana event-event itu berhubungan dengan objek-objek yang bersifat spesifik. C. Membuat diagram-diagram yang memperlihatkan urutan-urutan untuk masing-masing use case. D. Mengembangkan diagram state untuk perangkat lunak yang akan dikembangkan. E. Meninjau model perilaku untuk memverifikasi akurasi dan konsistensinya. 1. Mengidentifikasi event menggunakan use case. Use case pada dasarnya mempresentasikan suatu urutan aktivitas-aktivitas yang terjadi di antara aktor-aktor dan perangkat lunak yang sedang dirancang atau dikembangkan, dan event terjadi saat sistem dan aktor-aktornya bertukar informasi. Jadi kita dapat mengidentifikasi event-event dengan melihat aktivitas-aktivitas use case serta melihat event pertukaran informasi atau data yang ada pada aktivitas use case tersebut. Yang kedua, representasi keadaan atau state. Pada pemodelan berbasis perilaku, ada dua karakteristik keadaan atau state yang perlu dipertimbangkan, yaitu A. Keadaan dari masing-masing kelas saat kelas-kelas itu melaksanakan fungsinya masing-masing. B. Keadaan sistem saat sistem itu diobservasi dalam luar saat sistem itu melaksanakan fungsinya. Komponen dari pemodelan perilaku dalam UML adalah diagram state dan sequence diagram. Diagram urutan aksi-aksi. Bisa dilihat di sini untuk state diagramnya. Ya. Diagram state merupakan diagram untuk menggambarkan behavior, yaitu perubahan keadaan di suatu kelas berdasarkan event dan message yang dikirim dan diterima oleh kelas tersebut. Setiap diagram state hanya boleh memiliki satu start state atau initial state dan boleh memiliki satu atau lebih dari stop state. Bisa dilihat di sini initial state-nya. State merupakan abstraksi dan nilai-nilai atribut dan asosiasi dari sebuah objek. State mempresentasikan kondisi dari sebuah objek pada periode waktu tertentu dan berhubungan dengan suatu interval waktu antar dua event. Respon terhadap event dapat tergantung kepada state suatu objek. Event merupakan spesifikasi dari suatu kejadian tertentu, dan kita dapat memodelkan suatu kejadian sebagai event. Bisa dilihat seperti ini. Event dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu internal event atau event yang berasal dari dan menuju ke objek pada sistem. Yang kedua, external event, event yang berasal dari aktor ke sistem atau sebaliknya. Selanjutnya, state machine diagram. State machine adalah behavior yang menggambarkan urutan state dari objek sepanjang waktu hidupnya. State machine diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan state atau transisi status dari sebuah mesin atau sistem atau objek. Bisa dilihat di sini gambar untuk state machine bank ATM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Amran. Saya jurusan Sistem Informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu pemodelan berbasis perilaku. Saya perwakilan dari kelompok 8. Model perilaku menggambarkan bagaimana perangkat lunak akan memperilakukan dalam menghadapi event-event yang datang dari arah luar, atau bagaimana perangkat lunak akan berperilaku terhadap rangsangan-rangsangan yang muncul dari arah luar. Berikut langkah-langkah. Langkah-langkah untuk membuat model ini. Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap semua user case untuk secara penuh memahami urutan-urutan interaksi yang terjadi dalam
sistem perangkat lunak. Yang kedua, mengidentifikasi event-event yang mengendalikan urutan, interaksi, dan memahami bagaimana event-event itu berhubungan dengan objek-objek yang bersifat spesifik. Tiga, membuat diagram yang memperlihatkan urutan-urutan masing-masing user case. Tiga, mengembangkan diagram state untuk perangkat lunak yang akan dikembangkan. Meninjau model perilaku untuk memverifikasi ukuran dan konsistensi. Mengidentifikasi event-event menggunakan user case. User case pada dasarnya mempresentasikan suatu urutan aktivitas yang terjadi di antara aktor-aktor perangkat lunak, sedang dirancang atau dikembangkan, dan event terjadi saat sistem dan aktor-aktor bertukar informasi. Jadi kita dapat mengidentifikasi event dengan melihat aktivitas user, representasi keadaan atau state. Pada pemodelan berbasis perilaku ada dua kreativitas keadaan state yang perlu dipertimbangkan, yaitu. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari saya, Ega Saskia. Di sini saya akan membahas tentang pemodelan kebutuhan untuk aplikasi web. Di sini yang pertama yaitu 1. Masukkan pemodelan kebutuhan pada aplikasi web. Proses ini perangkat lunak generik versi cepat dapat digunakan pada rekayasa aplikasi web. Masukan untuk model-model kebutuhan pada aplikasi web adalah informasi yang terkumpul melalui aktivitas komunikasi. Kemudian untuk keluaran dari pemodelan kebutuhan, analisis kebutuhan pada aplikasi web menyediakan suatu mekanisme yang representasikan dan memanipulasi isi dan fungsi yang dimiliki suatu web, merepresentasikan interaksi yang dilakukan pengguna, dan mempresentasikan lingkungan infrastruktur di mana aplikasi web itu berada. Masing-masing dari karakteristik dapat dipresentasikan sebagai sebuah model. Ada 5 jenis kelas model yang utama untuk aplikasi web, yaitu yang pertama model isi, yang kedua model interaksi, yang ketiga model fungsional, yang keempat model navigasi, yang terakhir itu model konfigurasi. Di mana yang pertama tadi model isi, yaitu mengidentifikasi isi yang ada dalam aplikasi web. Yang kedua itu model interaksi, mendefinisikan cara para pengguna akan berinteraksi dengan aplikasi web. Terus yang ketiga model fungsional. Model fungsional di sini mendefinisikan operasi-operasi yang akan diterapkan pada isi aplikasi web dan mendeskripsikan fungsi-fungsi pemrosesan isi yang diperlukan oleh pengguna. Kemudian yang keempat model navigasi di sini yaitu mendefinisikan strategi navigasi keseluruhan untuk aplikasi web. Yang terakhir model konfigurasi mendeskripsikan lingkungan serta infrastruktur di mana aplikasi web akan berada.